Lagi ngapain nih, Kak? Ini loh, aku lagi baca berita tentang sekolah yang belum menerapkan sistem pendidikan inklusi. Hah, pendidikan inklusi? Apaan tuh, Kak? Loh, kamu belum tahu apa itu pendidikan inklusi? Belum, Kak. Ya elah, zaman segini masih belum tahu apa itu pendidikan inklusi. Gimana sih kamu? Emang pendidikan inklusi itu apa sih, Kak? Ya udah deh, biar kamu tahu tentang pendidikan inklusi, aku bakalan jelasin ke kamu. Jadi jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir ya. Jadi, pendidikan inklusi adalah sebuah konsep dalam dunia pendidikan yang menekankan pada penerimaan dan partisipasi aktif semua siswa atau peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, dalam sistem pendidikan inklusif ini, anak-anak dengan berbagai macam kemampuan, latar belakang belajar, mereka akan belajar bersama di kelas yang sama tanpa membeda-bedakan, terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, emosional, atau sosial, sehingga semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setara. Jadi, semua orang dapat belajar di kelas reguler tanpa adanya diskriminasi. Terus, aksesibilitasnya juga memadai. Pendidikan inklusi itu berangkat dari keberagaman peserta didik seperti keberagaman latar belakang keluarga, jenis kelamin, bentuk fisik, kemampuan, keberagaman beragama, kegemaran atau hobi, dan keberagaman lainnya. Nah, karena keberagaman ini biasanya orang-orang disingkirkan juga tidak diterima dalam lingkungan sosial, khususnya pada dunia pendidikan atau sekolah. Nah, dengan adanya pendidikan inklusi ini, keberagaman sudah tidak dapat menjadi masalah lagi. Perlu diingat bahwa pendidikan inklusi bukan sebuah metode, bukan juga pendekatan, tetapi filosofi menghargai keberagaman, terbuka terhadap perbedaan. Nah, filosofi ini mengajarkan kita semua untuk selalu terbuka pada perbedaan apapun itu, khususnya penerimaan terhadap PDBK. Pendidikan inklusi sangat erat kaitannya dengan PDBK. Jadi, PDBK adalah istilah untuk peserta didik yang menyimpang dari kriteria rata-rata atau normal secara bermakna atau secara signifikan dalam karakteristik sensoris, indrawi, intelektual, neuromotor atau fisik, perilaku sosial, kemampuan berkomunikasi, atau gabungan dari dua atau lebih variabel yang sudah saya sampaikan, serta yang dikaruniai kecerdasan istimewa yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik lainnya yang seusia dengannya, dan karenanya diperlukan pelayanan atau pendampingan pendidikan secara khusus. Namun, mirisnya masih banyak masyarakat Indonesia yang mendiskriminasi dan tidak menerima PDBK di sekolah reguler. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi lembaga pendidikan di Indonesia juga masih banyak yang belum menerapkan pendidikan inklusif dan lebih banyak menerapkan sistem sekolah segregasi dan sistem sekolah integratif. Jadi, sistem sekolah segregatif adalah pendekatan dalam dunia pendidikan di mana siswa itu dipisahkan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, hal ini seperti kemampuan akademik, kebutuhan khusus, latar belakang sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik dari peserta didik. Namun sistem ini memiliki kekurangan, yaitu di dalam sistem ini akan memperkuat ketidaksetaraan dan stereotip serta menghambat interaksi sosial antara kelompok yang berbeda. Nah, contoh dari sistem ini adalah sekolah luar biasa, di mana ada sekolah luar biasa A, B, C, D, E,
dan G di mana dibedakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Berikutnya, banyak PDBK yang belajar atau bersekolah di sekolah reguler. Namun, mereka hanya dianggap sebagai tamu di kelas reguler tersebut. Mereka dapat diterima jika mereka sudah dianggap mampu untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum yang ada dan kurikulum yang sudah diterapkan. Dan seringkali mereka belajar di kelas khusus dan terpisah dari temannya yang lain sepanjang hari. Sistem ini disebut sebagai sistem integratif, di mana peserta didik berkebutuhan khusus menyesuaikan dengan sistem yang telah ada pada institusi tersebut. Hal ini tentu tidak menunjukkan penerimaan terhadap PDBK, karena aksesibilitasnya sering diabaikan dan tidak dilakukannya asesmen untuk mencari tahu kebutuhan dari PDBK tersebut. Melihat hal ini, perlu dan penting bagi pemerintah Indonesia untuk berbenah dan menerapkan pendidikan inklusi pada semua institusi pendidikan di Indonesia. Karena dengan pendidikan inklusi inilah PDBK dapat diterima dengan layak dan utuh. Dengan hal ini, PDBK secara alami merupakan bagian dari kelas tersebut tanpa syarat dengan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan dan pemenuhan individu. ABK dapat belajar bersama dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dan ramah. Kemudian aksesibilitasnya menjadi bagian yang penting dan selalu dipertimbangkan, serta dilakukannya asesmen secara terprogram dan berkesinambungan. Dengan hal ini, sekolah juga perlu menerapkan falsafah pendidikan bagi PDBK di sekolah inklusi, yaitu yang pertama, pendidikan untuk semua. Jadi, setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan. Setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Jadi, setiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Dan yang terakhir adalah integrasi pada lingkungan. Jadi, setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis dan tentram. Selain falsafah, sekolah juga harus menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusi, yaitu prinsip yang pertama adalah non-diskriminasi. Jadi, setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau disabilitasnya. Lingkungan belajar harus inklusif dan menghormati keberagaman. Prinsip yang kedua adalah aksesibilitas. Jadi, sekolah dan lingkungan belajar harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua peserta didik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah partisipasi penuh. Semua siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan akademis maupun non-akademis. Prinsip yang keempat adalah kesetaraan dalam pendidikan. Jadi, semua siswa harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Prinsip yang kelima adalah pendekatan berbasis kemampuan. Jadi, hal ini fokus utamanya adalah untuk mengembangkan potensi dari setiap siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jadi, pendidikan inklusi menuntut adanya kolaborasi antara guru, orang tua, siswa, staf pendukung, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik. Dan prinsip yang terakhir adalah penghargaan terhadap keberagaman.
Jadi perbedaan di antara siswa tidak dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan dalam lingkungan belajar. Keragaman dipandang sebagai sumber kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman dalam proses pembelajaran. Pendidikan inklusi menekankan bagaimana pentingnya menerima setiap perbedaan siswa dengan skala kekuatan dan tantangannya, serta menekankan bagaimana peran sekolah sebagai tempat yang mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Implementasi pendidikan inklusi dalam pembelajaran melibatkan adaptasi dan penyesuaian strategi pengajaran untuk memastikan bahwa semua siswa atau peserta didik, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Implementasi pembelajaran inklusi harus dirancang dengan pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan kolaboratif dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan individual peserta didik tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kebersamaan dalam kelas reguler. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem ini tuh benar-benar bekerja secara efektif bagi peserta didik. Yang pertama adalah penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Jadi di sini ada kurung diferensiasi di mana kurikulum harus disesuaikan agar fleksibel untuk semua siswa. Diferensiasi ini mencakup modifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik. Di sini konten berarti menyederhanakan materi bagi siswa yang kesulitan belajar. Kemudian proses berarti menyediakan berbagai cara belajar seperti diskusi dan penggunaan teknologi. Kemudian penilaian yang dimaksudkan adalah evaluasi kinerja siswa yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir adalah pendekatan pembelajaran yang multisensori, di mana menggunakan berbagai metode pengajaran yang melibatkan lebih dari satu indera. Misalnya, visualisasi, manipulasi objek, atau penggunaan suara untuk membantu siswa memahami materi lebih baik. Yang kedua adalah strategi pembelajaran dan kolaboratif. Hal ini melakukan kolaborasi bersama tim teaching, yaitu guru reguler dan guru pendukung untuk mengajar siswa. Nah, kerjasama ini dapat membantu dalam memberikan perhatian dan dukungan yang lebih spesifik kepada PDBK. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan kolaborasi bersama teman sebaya untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam memahami materi pembelajaran. Model ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan rasa saling menghargai di antara siswa. Kemudian yang ketiga, membuat rencana pembelajaran individu atau RPI. Guru dapat merancang RPI yang mencakup tujuan belajar individual, metode pengajaran yang sesuai, dan alat bantu yang diperlukan. RPI memastikan bahwa pembelajaran dirancang sesuai dengan kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan siswa. Tujuan yang dapat dicapai dalam RPI ini adalah tujuan belajar yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Ini memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keempat adalah penggunaan teknologi bantu. Hal ini mencakup teknologi asistif dan pembelajaran digital. Teknologi asistif adalah penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak, pembaca layar untuk siswa dengan gangguan penglihatan, kemudian aplikasi yang mendukung siswa dengan kesulitan menulis, atau alat komunikasi berbasis gambar bagi siswa dengan keterbatasan bicara. Dan pembelajaran digital memanfaatkan e-learning dan perangkat lunak pembelajaran dapat disesuaikan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran bagi siswa dengan berbagai kebutuhan.
ini memungkinkan siswa belajar pada kecepatan dan gaya yang nyaman bagi mereka. Yang kelima adalah inklusivitas dalam penilaian. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penilaian berbasis kemampuan. Jadi guru harus memperhatikan kemampuan dan perkembangan individu setiap siswa. Penilaian tidak dilakukan berdasarkan standar umum yang sama untuk semua, tetapi berdasarkan pencapaian relatif terhadap potensi masing-masing siswa. Yang kedua adalah penilaian formatif dan umpan balik. Maksudnya, penilaian formatif dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan siswa secara real time. Nah, hal ini diikuti dengan umpan balik yang konstruktif. Ini membantu siswa mengetahui area mana yang perlu diperbaiki dan guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran. Kemudian yang keenam adalah lingkungan belajar yang mendukung. Salah satunya adalah kelas yang aksesibel. Jadi lingkungan kelas harus dirancang agar mendukung siswa dengan berbagai kebutuhan. Hal ini bisa mencakup mengenai pengaturan tempat duduk yang memungkinkan interaksi sosial, kemudian ada ruangan ramah bagi siswa dengan disabilitas fisik, serta pencahayaan akustik yang sesuai. Kemudian ada pendekatan Universal Design for Learning atau UDL, adalah pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa sejak awal, bukan hanya melalui modifikasi setelah fakta. UDL ini mencakup fleksibilitas dalam cara siswa mengakses informasi, mengekspresikan apa yang mereka ketahui, dan berpartisipasi dalam kelas. Yang ketujuh adalah dukungan emosional dan sosial berupa pembinaan keterampilan sosial dan program pengembangan emosional bagi PDBK. Pembinaan ini bertujuan untuk menciptakan suasana di mana siswa atau PDBK merasa aman dan diterima dan merasa didukung saat mereka menghadapi tantangan dalam belajar. Dan yang kedelapan adalah kolaborasi dengan tenaga pendukung. Hal ini dapat melakukan kerjasama dengan tenaga pendukung seperti terapis, psikolog, atau juga konselor dalam memberikan layanan tambahan bagi PDBK. Nah, hal ini juga dapat berupa pendampingan siswa yang membutuhkan dampingan pribadi dalam menyelesaikan tugas sehari-hari di sekolah. Agar pendidikan inklusi itu tetap terjaga, kita harus mampu membangun kultur inklusi. Membangun kultur inklusi di sekolah reguler membutuhkan komitmen dan usaha dari seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, staf, dan orang tua. Kultur inklusi tidak hanya mencakup siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang, disabilitas, kemampuan, atau kondisi sosial ekonomi dapat belajar dan berkembang bersama. Menciptakan lingkungan yang inklusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang inklusi. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung inklusi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan kompetensi dari guru. Yang keempat, pengembangan lingkungan belajar yang aksesibel dan aman. Yang kelima, membangun interaksi sosial yang positif. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kemudian yang ketujuh, penggunaan teknologi untuk mendukung inklusi. Yang kedelapan, pengembangan kurikulum inklusi. Yang kesembilan, evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Yang ke-10, menciptakan budaya penghargaan terhadap perbedaan. Terakhir, saya ingin menyampaikan, pendidikan inklusi bukan hanya sebuah konsep. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan ramah bagi semua anak, tanpa memandang perbedaan mereka. Mari kita bersama-sama membangun lingkungan di mana setiap siswa merasa diterima, didukung, dan dihargai. Dengan bergandeng tangan, kita bisa membuka pintu peluang dan mendorong semua anak
untuk meraih mimpi mereka. Inklusi adalah kunci menuju masa depan yang lebih cerah. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang benar-benar untuk semua peserta didik.